Assalamualaikum, Buya, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kangen ketemu Buya lagi nih, Ayo, udah lama nggak di ketemu. Cirebon lagi ya. Oh, ini fotonya waktu itu ya? Pernah Iya, Cirebon, Masya Allah. Silakan. Buya, makasih banyak atas Masya Allah ilmunya. Sama-sama. Menjadi spirit juga nih buat aku pribadi dan mudah-mudahan menjadi spirit juga buat teman-teman. Aku cuma minta doanya aja Buya, buat kita semua. Amin. Semoga kita istiqomah selalu di jalan dakwah. Tadi kena banget Buya bilang berdakwah itu tugas kita semuanya. Mudahan dengan ilmu yang sedikit ini masih bisa dapat kesempatan untuk berbuat kebaikan Buya. Mungkin kasih sedikit kita semangat Buya untuk aku pribadi Buya. Makasih banyak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Motivasi pribadi untuk Masya Allah pernah datang kita ketemu di Cirebon. Kami ingin bahwasanya dari teman-teman itu dari program-program sudah berjalan ini, Masya Allah. Kami dengar program-program termasuk pembuatan animasi sudah ada, apa kartun atau apa itu ya, dan yang lain-lainnya. Kami ingin bahwasanya menggali potensi-potensi lebih dalam lagi. Kemudian setelah itu dari teman-teman hijrah fas atau musyawarah, karena mungkin koneksi mereka adalah lebih luas untuk bisa menggandeng orang-orang berpotensi untuk mewujudkan sebuah program atau karya besar. Jadinya apa? Maksudnya gini, setiap orang itu kalau dia punya keahlian akan berkembang pikirannya, dan pikiran yang berkembang itu kalau langsung tidak dikasih curahan iman, kerinduan kepada Allah, nanti akan liar. Karena dia punya kreasi dan dia cerdas, bisa membuat apa saja. Akan tapi di saat mereka tiba-tiba di saat berpikir untuk membuat sesuatu, tatonya apa? Ada terhembus angin keimanan. Saya akan buat ini. Kenapa? Karena Anda yang menyuarakan. Nah, itu maksud kami apa? Dari Mas semuanya ini yang bergabung di, bukan kepada satu saja kami sampaikan ke siapapun, ayo kita gali potensi. Karena dengan menggali potensi itu Anda juga semakin bersemangat, nggak akan putus. Potensi membuat apa-apa. Jika orang yang tidak sujud membuat kerusakan mereka bisa, kita harus bisa. Dan kami yakin Anda banyak perangkatnya. Anda banyak, bisa buat apa saja. Kalau film ada, teman-teman, perfilman ada. Lagu-lagu yang berbobot juga ada. Apa yang tidak ada? Ayo. Tinggal mungkin untuk menyuarakan dengan gencar dan serius, istiqomah untuk membawa kepada Allah dan Rasulnya, inilah yang harus kita gemakan terus. Artinya diskusi apapun, jangan sampai dibiarkan ada orang, oh saya punya ide begini-gini, gimana kalau kita warnai? Maka untuk bisa mewarnai kecerdasan kawan-kawan dalam berkreasi, jangan ragu Anda untuk berkomunikasi dengan ahlinya. Bangunan kreasinya adalah Anda yang buat, tapi rohnya dikasih. Bergabung dengan para asatid, minta petunjuk ya Ustadz. Seperti dalam film, contoh dalam film ini lagi-lagi saya ingin kami bangga sekali betulnya kalau ada kawan-kawan yang berkreasi tentang syiar dan sebagainya dengan bentuk apapun, kami senang. Contohnya dalam perfilman itu harus ada referensi dong. Kalau membuat film itu 2 kali referensi. Motivasi yang kami berikan kepada Anda, gali potensi untuk membuat film Islami. Tapi dalam membuat film Islam itu ada 2 referensi. Referensi sebelum membuat dan referensi setelah jadi. Artinya begini, di saat ingin membuat sebuah film, mulai dari naskahnya disodorkan kepada ulama, bisa menilai betul tidaknya, baik tidaknya. Nanti akan menjadi film berbobot. Kemudian referensi ini petunjuk gimana cara membuat filmnya, soleh boleh tidaknya dan sebagainya. Setelah ini jadi, kemudian duduk lagi diserahkan kepada ulama untuk menilai lagi, supaya tidak ada yang liar nanti, supaya tidak ada liar. Akan tapi semuanya nanti akan mengarah ketemu judulnya. Karena apa? Dari awal dimulai dengan cara yang benar, setelah selesai dengan cara benar, nanti ini akan menjadi bermanfaat. Sehingga siapapun dari kita tidak boleh sombong. Seorang ustadz kalau sombong nggak bisa membangun masjid. Gara-gara dia sudah jadi kiai 25 tahun, nggak percaya sama arsiteknya, akhirnya membuat masjid sesuai dengan aturan, dia roboh esok hari.
Begitu juga yang paham tentang dunia perfilman, maka dia membuat film dan keindahan tentang acting segala macam. Oke. Akan tapi benar tidaknya harus dicocokkan, disodorkan kepada yang mengerti. Seperti halnya saya, kalau ilmu kesehatan saya percaya pada dokter. Kalau saya membangkang pada dokter, saya menjadi orang paling bodoh di dunia. Nah, kita kan misinya ke sana. Nah, itulah. Apa hubungannya dengan motivasi yang kami berikan kepada Anda? Supaya ada kerjaan ini loh. Motivasi ini kerjaannya ini. Kalau nggak ada yang dikerjakan, hilang, nggak termotivasi. Motivasi adalah, oh program saya ini. Mungkin Anda mendengar satu orang pakar perfilman. Anda bisa duduk dengan dia atau kesempatan karena Anda di wilayah tersebut. Anda singgung, apakah engkau tidak ingin membuat sebuah film yang begini? Yang saya punya ide. Terus gimana? Ceritanya bagaimana? Cerita bisa kita buat, kemudian nanti kita hubungan dengan para ulama dan sebagainya. Dan kami bangga dan siap seandainya ada permintaan untuk mengoreksi sebuah alur sebuah cerita. Nggak ada masalah dalam beberapa cerita fiksi. Nah, ini loh yang menjadikan orang tidak jenuh. Ada program yang sesuai dengan apa yang digeluti. Kalau dunia artis, dunia musik, dunia ini geluti itu, tekuni di situ. Nanti maka apa? Kita senang. Lah kalau orang yang tidak ngerti dunianya harus masuk dunianya, dia akan jenuh. Masuki dunia tersebut, membuat perubahan. Maka motivasi kami adalah yang punya keahlian di bidangnya, kalau bisa tekuni menjadi orang terbaik di dalam bidang itu, tinggal dikasih rohnya saja Islam. Jika ada seorang hamba yang dia bakat berbisnis, kami sampaikan jadilah orang terkaya di dunia, tapi ada rohnya. Anda kenal agama dan kenal Allah. Ada seorang seniman yang paling handal, perbaikilah, sempurnakan jiwa seni, keahlianmu dalam berseni, akan tapi kasih roh. Apalagi semuanya begitu. Nah, kalau sudah masuk wilayahnya, dia akan bisa istiqomah. Kalau orang memaksakan, dan tidak harus, saya pun tidak perlu belajar belajar musik-musik, alat-alat dan sebagainya, atau membuat skenario film, saya tidak perlu. Cukup saya serahkan kepada yang membuat. Atau sebaliknya, kita tidak perlu memasuki yang bukan wilayah kita, akan sia-sia, buang waktu. Akan tapi sinergi. Yang punya ahli yang berbeda, punya ahli yang berbeda, akan terbentuk sebuah kesatuan yang saling melengkapi. Sehingga tidak jenuh ini. Itulah. Maka jangan sampai misalnya seorang saudagar bakat untuk kaya, dia pengen penceramah, jadi penceramah. Kapan bisa ceramah? Ilmunya juga belum, dan tidak gampang ceramah. Jangan berambisi untuk jadi penceramah. Sama kalau Mang Ustadz punyanya ilmu dan mendidik orang, sudahlah, nggak usah berhayal akan memberikan santunan fakir miskin 1000 orang. Nggak, ngajar saja yang benar sesuai dengan Allah, apa yang Allah berikan. Nah, kebetulan dunia Anda dan kawan-kawan adalah dunia yang selama ini Anda ketahui dan kami tahu, maka serius dah untuk membawa mereka-mereka yang punya keahlian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka tetap di posisi mereka, di tempat mereka, sehingga mereka akan nyaman. Tapi ternyata mereka punya kiat atau punya perjuangan di dalam membuat perubahan. Itu saja yang perlu kami sampaikan kepada semuanya, dan semoga bisa istiqomah, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Di antara kita indah, tidak ada prasangka buruk di antara kita, tidak ada benci di antara kita, tidak ada dendam di antara kita, tidak ada dengki di antara kita. Yang ada hanya cinta dan cinta. Dan di antara kawan-kawan hijrah yang pernah ketemu atau yang belum ketemu, ya, yang belum ketemu salam kenal, ya. Yang sudah ketemu, semoga Allah mudahkan kita untuk selalu bertemu. Yang belum bertemu, semoga mudahkan kita bertemu hingga kelak. Semoga Allah mudahkan kita bertemu di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW.